Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Kamis 5 Maret 2026. Pelajaran yang ke-10 di triwulan yang pertama. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Perintah-perintah Manusia. Bacalah Kolose 2 ayat 20 sampai 23. Bagaimanakah Anda memahami nasihat Paulus dalam terang unsur-unsur lain yang dibahas dalam pasal ini? Kolose 2 ayat 20 sampai 23. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Bagaimana dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus menunjukkan kekhawatiran akan pemeliharaan upacara-upacara Yahudi sebagai roh-roh dunia. Dengan kata lain, seperti halnya bait suci duniawi, hal-hal ini termasuk dalam ranah duniawi, sedangkan kewarganegaraan kita ada di surga. Kita tidak perlu terbebani oleh hukum-hukum upacara karena itu hanya merupakan bayangan dari apa yang kini kita nikmati dalam Kristus. Artinya, meskipun awalnya diberikan oleh Allah, ketetapan-ketetapan ini setelah memenuhi tujuannya tidak diperlukan lagi. Karena semua peraturan ini telah dihapuskan di kayu salib, sebagaimana ditunjukkan oleh tindakan Tuhan yang merobek tabir bait suci. Orang Kristen, termasuk orang Yahudi Kristen, tidak lagi terikat pada peraturan-peraturan tersebut. Dengan menurutinya, kita justru akan menyamakan diri kita dengan dunia ini yang sedang lenyap, berbeda dengan dunia baru yang dijanjikan kepada kita dalam Kristus. Lagi pula, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran dan bukan sekadar pembaruan dari dunia yang lama ini. Selain fakta bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat telah menambahkan ketentuan-ketentuan manusia ke dalam hukum Musa, pemeliharaan upacara-upacara perjanjian lama yang telah digenapi oleh Kristus tidak lagi dapat dianggap sebagai kewajiban dari Allah, melainkan hanya sebagai tuntutan yang diberlakukan oleh manusia. Memang tampaknya upacara-upacara itu justru menjadi beban bagi iman, bukan sesuatu yang memperkuatnya. Sangat mudah untuk mulai melihat pelaksanaan semua ini bukan hanya sebagai cara untuk menjadikan diri sendiri lebih unggul dari mereka yang tidak melakukannya, yang sudah cukup buruk, tetapi juga mungkin tanpa disadar dianggap berjasa bagi keselamatan, suatu jerat yang kita tidak ingin masuk di dalamnya. Sepanjang sejarah kekristenan, para ahli Alkitab telah menyerah pada godaan untuk mengeluarkan keputusan keagamaan, merebut peran Roh Kudus dalam membimbing orang percaya mengenai makna teks kitab suci. Kristus sendiri adalah sumber mata air dari mana kebenaran kitab suci mengalir, sebagaimana diajarkan oleh Paulus dan para penulis Alkitab lainnya. Bagaimanakah kita dapat memastikan bahwa kita memahami satu-satunya dasar keselamatan kita adalah apa yang telah Yesus lakukan bagi kita, di luar diri kita, menggantikan kita tanpa memedulikan pada apapun yang Dia lakukan dalam diri kita? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Puji
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menebus kami, dan Engkau telah menuntun kami. Ya Tuhan, kiranya kami akan terus menyukai mempelajari tentang firman Tuhan, mempelajari tentang Engkau, dan mempelajari bagaimana kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu, bukan sesuai kehendak kami sebagai manusia, tetapi sebagaimana kehendak-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk dapat selalu memandang kepadamu dan menjadikan Engkau teladan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat Kamis 5 Maret 2026. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.